Ratusan pelajar tergabung dalam forum OSIS Jawa Barat mendapat kesempatan mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam di parit sedalam 3 meter di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Rias Audis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah akan menghapus istilah guru honorer dan menggantinya dengan status P3K paruh waktu mulai tahun 2027. Kebijakan ini disebut menjadi langkah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan serta memberikan kesempatan status bagi guru non-ASN. Baik. Mendikdasman sedang dalam perjalanan menuju ke kantor. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan istilah guru honorer akan dihapus dan digantikan dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu mulai tahun 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menghapus status tenaga honorer di instansi pemerintah. Hari ini, karena hari ini dua menteri. Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Muti saat memberikan keterangan pers di kantor Bakom Jakarta Pusat Rabu 6 Mei 2026. Menurutnya status P3K paruh waktu diberikan kepada guru non-ASN yang sudah mengikuti seleksi P3K namun belum memenuhi ambang batas kelulusan. Dan juga menjawab mengenai Abdul Muti menjelaskan kebijakan ini dilakukan agar para guru non-ASN tetap dapat mengajar dan tidak menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pemerintah juga ingin memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meski status kepegawaian tenaga pendidik mengalami transisi. Fullnya 2024, tapi kemudian karena berbagai pertimbangan kemudian baru dilaksanakan efektif mulai tahun 2027. Jadi singkatnya seperti itu. Terkait penggajian, Abdul Muti menyebut tanggung jawab pembayaran gaji guru P3K termasuk P3K per waktu berada di tangan pemerintah daerah. Namun Kemendikdasmen membuka ruang koordinasi bagi Pemda yang mengalami kendala keuangan, sementara penjelasan lebih lanjut mengenai status ASN akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pan-RB. Badan Komunikasi Pemerintah. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Angga Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, 1 bulan tidak diangkut, sampah menumpuk hingga meluber ke kolam retensi atau pengendali banjir di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan sampah membuat warga resah karena bau tak sedap. Warga juga bingung harus buang sampah kemana. Inilah gambar udara yang memperlihatkan hamparan sampah menumpuk di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Sudah 1 bulan sampah di lokasi ini tidak diangkut oleh petugas. Sampah yang menumpuk sampai meluber atau tumpah ke kolam retensi atau pengendali banjir Kalibaru yang berada tepat di samping tumpukan sampah. Akibatnya menumpuknya sampah membuat warga resah karena menimbulkan bau tak sedap. Oh, biasa di sini pagi ya, kadang olahraga bagaimana? Ya, sebenarnya sih ya bukan yang ini. Yang belah sana orang bikin itu tapi buangnya jarang ke lokasi, itu malah acak-acakan. Itu berarti itu dekat dengan air atau gimana, Pak? Itu kan bukan masalah dekat dengan air, masalahnya ini juga mau dibangun waduk. Jadi sebenarnya sih nggak boleh. Nggak boleh ada sampah ya, Pak? Pak, ini Bapak warga sini terganggu nggak sih dengan ada sampah? Apa gimana sih, Pak? Ya terganggu memang sih. Karena kadang-kadang ada bau-bau, ada angin. Ini terbang kan baunya kemana-mana. Kayak tadi tuh contohnya, itu orang-orang iseng dibakar. Itu sampai ke patok-patoknya kebakar. Sampah berasal dari warga sekitar. Lokasi ini merupakan TPS khusus bagi warga RW 015, tetapi banyak warga wilayah lain yang membuang sampah di lokasi ini. Kait sampah yang ada di kolam retensi, sampah-sampah dari jenis-jenisnya, dari sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga. Petugas berharap agar masyarakat ini bisa membuang sampah pada tempatnya serta tidak mengotori kolam retensi dan menumpuk. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV.
Pemirsa, terdampak banjir luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Karawang, Jawa Barat mengevakuasi hewan ternak mereka dari kandang. Hewan ternak diungsikan ke tempat yang lebih tinggi agar tidak mati karena terdampak banjir. Warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat bergotong royong mengevakuasi hewan ternak mereka. Hewan ternak kambing tersebut dievakuasi dari kandang menggunakan perahu rakit yang terbuat dari bak. Nantinya hewan ternak tersebut akan ditempatkan di titik aman keluar dari lokasi banjir. Warga mengaku tidak ingin hewan ternak mereka mati karena terdampak banjir. Karena ketinggian air yang merendam, permukiman warga tersebut semakin meninggi. Ibu diungsikan ke Lawang Kaung. Jauh dari sini, Bu? Enggak, itu kan ada kan bikin rumah di Lawang Kaung. Jadi ngungsi di sono. Itu kambingnya emang karena kambing udah kebanjiran? Iya, udah kebanjiran. Berapa ini, Bu, ternaknya, Bu? Udah 6. Udah 6 ekor. Di rumah siapa, Bu, ketinggian airnya? Di rumah kalau di sama pinggang. Iya. Lebih ya? Iya. Kalau di dalam sana bisa 2 meter, Bu? Ada? Bisa segini. Bisa selaput badan. Jika banjir sudah benar-benar surut, hewan ternak itu akan dikembalikan ke kandang untuk dirawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Teofandi, Berita Nasional TV. Ratusan pelajar tergabung dalam forum OSIS Jawa Barat mendapat kesempatan mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, ratusan pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat mendapat kesempatan mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta melalui program Istana untuk Anak Sekolah. Dalam kesempatan ini, para siswa berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa ratusan pelajar tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat saat berkunjung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dalam program Istana untuk Anak Sekolah. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi para siswa untuk mengenali lebih dekat lingkungan kepresidenan dan sistem pemerintahan negara. Sebelum berkeliling di istana, para pelajar mengikuti pembekalan di Aula Hugeng Gedung Sekretariat Kabinet. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan materi mengenai sistem pemerintahan sekaligus motivasi agar para pelajar berani bermimpi dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Suasana semakin meriah saat Teddy menelpon Presiden Prabowo dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbincang langsung melalui sambungan telepon. Menggunakan mikrofon, seorang siswa dari SMA Negeri 2 Sukatani Cikarang Utara berkesempatan menyapa Prabowo yang saat itu masih dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Di sekretariat, mau keliling istana, Bapak. Oke, silakan, tapi nanti sebelum jam 12.30 ya, habis itu aku mulai sidang rapat 12.30. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, pokoknya 2 jam ya, kalian keliling ya. Habis itu aku masuk loh. Bapak, kalau mau lihat aku boleh, biar aja. Mereka lihat aku masuk jajar kehormatan habis itu ya. Makasih banyak, Bapak. Setelah itu, para pelajar diajak berkeliling melihat langsung Istana Merdeka, kantor Presiden, hingga Istana Negara. Kedatangan Prabowo di Istana Merdeka disambut antusias para siswa dengan tepuk tangan dan lambaian tangan. Prabowo turun dari kendaraan lalu menyapa dan bersalaman dengan para pelajar sebelum menutup kegiatan dengan sesi foto bersama. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proses pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meminta masukan terkait proses pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil di tengah sorotan publik terhadap tata kelola pengadaan, termasuk pembelian sepatu dan kaos kaki siswa.
Gus Ipul menyebut pertemuan dengan KPK merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial untuk berkonsultasi secara langsung. Menurutnya, masukan dari KPK penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. Seluruh data dan proses pengadaan akan disampaikan agar mendapatkan nasihat serta saran untuk perbaikan ke depan. Selain berkoordinasi dengan KPK, Kemensos juga membuka diri untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengawal pengadaan barang dan jasa. Gus Ipul menegaskan setiap tahapan pengadaan harus dilakukan secara hati-hati karena menggunakan uang negara. Ia menekankan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh terjadi penyimpangan. Agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi ada syarat-syaratnya itu. Mulai dari AMDAL, kontur tanah, banyak sekali itu ya syarat-syaratnya. Kalau sudah clear and clean tanahnya, baru Kementerian PU melakukan pembangunan. Nah, tanah-tanah yang sudah clear and clean dengan suatu penelitian yang ketat dan cermat itu oleh Kementerian PU dan kami mendampingi, ditetapkanlah sejumlah titik yang memang benar-benar bisa dimulai pembangunannya. Nah, ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung. Dari sisi tanah sudah clear and clean, tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat. Ya, jaringan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati, sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang. Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian, tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan. Tetapi pembangunannya sudah mulai berjalan kalau yang di Wonosobo. Tapi khusus di Temanggung sama sekali belum bisa berjalan karena masih ada permasalahan dengan warga setempat. Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami terbuka dan jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke Kejaksaan, ke Kepolisian dan termasuk ke KPK. Kami amat sangat terbuka. Sorotan publik muncul setelah terungkap nilai pengadaan perlengkapan sekolah dalam program Sekolah Rakyat. Berdasarkan data rencana umum pengadaan di InApproach, total nilai pengadaan sepatu sekolah siswa mencapai puluhan miliar rupiah dengan metode e-purchasing. Selain sepatu sekolah dan sepatu olahraga untuk siswa, pengadaan juga meliputi sepatu dinas dan sepatu olahraga untuk guru. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga kedelai melambung menembus angka Rp11.000 per kilogram. Imbasnya para pengrajin tahu dan tempe memperkecil ukuran yang akan dijual. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara agar usaha tetap beroperasi. Harga kedelai melonjak imbas konflik di kawasan Timur Tengah. Kenaikan ini berdampak bagi para produsen tahu dan tempe di berbagai daerah. Produsen tahu dan tempe harus memutar strategi agar usaha tetap beroperasi. Ya, seperti dilakukan Abdul Aziz, produsen tahu di Kompleks Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia di kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Aziz tidak menaikkan harga tahu di saat harga kedelai menyentuh angka Rp11.000 per kilogram. Sebelumnya harga kedelai di harga Rp9.000 per kilogram. Kenaikan ini dipengaruhi dan tak lepas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini berada di kisaran Rp17.300. Aziz menyiasatinya dengan cara memperkecil ukuran tahu tempe menaikkan nilai harga. Sebelumnya tahu berukuran 5 x 5 cm kini diberi kecil menjadi 4,5 x 4,5 cm.
Menurut Aziz, penyesuaian ukuran merupakan langkah sementara. Harga tahu bisa naik jika harga baku kedelai terus melambung tinggi. Di harga kedelainya itu sekarang udah hampir nyentuh 11.000 Mas per kilo. Jadi kita menyiasatinya untuk harga jual di tahu jadi agak diperkecil dahulu sedikit. Gitu sih. Diperkecil ya Pak? Iya, diperkecil. Karena kita mengikuti harga beli bahan baku kedelainya juga. Selain kenaikan harga kedelai, produsen tahu juga menghadapi lonjakan harga bahan kemasan plastik. Lebih lanjut, Aziz mengaku lebih dulu menyesuaikan harga jual untuk produk menggunakan kemasan plastik maupun kotak. Untuk kemasan plastik, harga naik Rp500 per bungkus dari Rp7.000 menjadi Rp7.500 per 10 potong. Sementara produk dalam kemasan kotak naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.000. Aziz menyebut penjualan tahu relatif stabil dan belum mengalami penurunan signifikan meski digempur berbagai kenaikan biaya produksi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tembok belakang sekolah SDN 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan ambruk akibat dilanda hujan deras Senin lalu. Seluruh aktivitas belajar mengajar dialihkan secara daring. Secara bersamaan, petugas gabungan mengevakuasi material menutup saluran air. Tembok belakang bangunan sekolah SDN 08 di kawasan Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh pada Senin malam 4 Mei 2026. Tembok roboh diduga akibat hujan deras dan kondisi bangunan sudah tua. Bangunan ambruk merupakan bagian belakang area kantin sekolah dengan panjang kurang lebih 40 meter dan lebar sekitar 5 meter. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Hingga Selasa siang 5 Mei 2026, sejumlah petugas dari Sudin Tata Air bersama dengan PPSU Kelurahan Tebet Barat mengevakuasi puing-puing tembok. Material diangkut menggunakan karung dan dipindahkan secara bertahap agar saluran air kembali normal. Kejadian ini tidak mengganggu aktivitas belajar. Pihak sekolah memilih mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Langkah ini dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala Sekolah SDN 08 Daryono menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap sudah melemah dan tidak mampu menahan debit air saat hujan deras. Hari ini tetap belajar mengajar berlangsung, tapi PJJ atau daring, karena memang keamanan anak-anak itu yang kami utamakan. Karena pasti kalau ada kejadian seperti ini, kan anak-anak juga pengen tahu, pengen lihat, jadi nanti malah membahayakan buat anak-anak. Jadi kami putuskan bahwa hari ini itu PJJ. Untuk tembok yang roboh sendiri itu berapa panjangnya berapa sih? 42 meter. Tembok. Guna menjaga keamanan, area tembok sekolah yang ambruk ditutup sementara selama proses perbaikan. Pihak sekolah berharap proses penanganan bisa segera selesai agar kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali normal. Muhalko Pandi, Berita Nasional TV. Ya, usai jeda pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam di parit sedalam 3 meter di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang dalam kondisi mabuk usai berpesta minuman keras dengan teman-temannya di pinggir parit ini terpleset dan akhirnya tewas tenggelam. Setelah proses pencarian selama 8 jam, pemuda yang tewas tenggelam di parit di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditemukan pada Selasa sore. Namun saat ditemukan tim SAR gabungan, pemuda berusia 23 tahun berinisial AP ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam parit sedalam 3 meter. Komandan Tim Basarnas Jakarta mengatakan sebelumnya korban dan teman-temannya diketahui sedang berpesta miras di pinggir parit pada Selasa dini hari. Korban yang ketika itu sedang berjalan dalam kondisi mabuk terpeleset dan tercebur ke dalam parit. Teman korban sempat menolong, namun korban lebih dulu tenggelam. Teman-teman korban yang panik pun akhirnya meminta pertolongan warga sekitar. Tim SAR gabungan akhirnya diterjunkan untuk melakukan pencarian korban. Korban ditemukan sekitar 1 meter dari titik jatuhnya korban di kedalaman 2 meter dalam kondisi sudah tidak bernyawa lantaran terlalu banyak menghirup air.
Kronologis kejadiannya, korban tadi tuh sekira kurang lebih subuh lah ya, jam 5 subuh, setengah 5 subuh. Korban bersama temennya sedang nongkrong di pinggir kali, dan si korban ini ada sedikit habis minum minuman keras. Dan temannya melihat korban sudah di air dan melambaikan tangan dan tenggelam. Dari unsur tim yang mencari dari pagi, BPBD dengan seluruh unsur yang terkait dengan kepolisian juga melakukan pencarian menggunakan teknik ngeblend di sekitaran area, dan siang tadi Basarnas lakukan coba penyelaman di lokasi kejadian, dan alhamdulillah korban diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak radius 1 meter dari titik dia tenggelam dengan kedalaman air kurang lebih 2 meter ke dalam. Dan korban langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk keperluan otopsi. Kasus ini ditangani Polsek Kelapa II. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebuah minibus terjun ke parit sedalam 4 meter. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Kecelakaan tunggal melibatkan sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita bernama Rafina, warga Jakarta Utara di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kendaraan tersebut melaju dari arah utara menuju selatan dengan tujuan Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilangan konsentrasi saat mencari kartu e-tol di dalam kabin mobil. Akibatnya, kemudi berbelok ke kanan dan kendaraan terjun ke dalam parit. Jadi pengemudi seorang wanita, kemudian pengemudi tersebut mau ke arah Jakarta. Pada saat sebelum kejadian kecelakaan, berjalan dari arah utara ke selatan. Kemudian pada saat sesampainya di TKP, kurang konsentrasi karena tangan kanannya sedang mencari kartu e-tol. Kita mau pastikan apakah memang seperti itu, tapi sesuai pengakuan dari pengemudi, dia sedang mencari kartu e-tol. Terus kemudian secara tidak sengaja tangan kanannya memutar kemudi ke sebelah kanan, akhirnya terjun ke kali dimaksud. Waktu itu pengemudi ada berapa orang yang di dalam minibus? Yang di dalam sementara yang ketahuan adalah dari pengemudinya sendiri. Dia berdua, namun demikian sementara tidak ada korban jiwa. Mereka ini akan bekerja? Mau bekerja di daerah Jakarta. Kondisi dari pengemudi sendiri bagaimana? Sementara hanya lecet-lecet saja. Dari pengakuan dari ibu-ibu tersebut tidak ngantuk, hanya kurang konsentrasi karena mau mencari e-tol, tangan kanan mencari e-tol, tangan kiri memutar setirnya ke sebelah kanan, akibatnya masuk ke dalam kali. Demikian. Sebenarnya sebelum kejadian itu ada speed bump. Jadi itu tidak bisa terlalu kencang, hanya karena faktor tangan kanan mencari e-tol, kemudian tangan kiri memutar ke arah kali. Itu yang menyebabkan kejadian kecelakaan. Bagi pengendara yang khususnya yang melewati jalur bandara, satu, tetap konsentrasi dalam berkendara. Kemudian yang kedua, apabila terjadi demikian untuk mencari e-tol dan lain sebagainya, silahkan untuk berhenti dulu. Jadi tetap konsentrasi penuh pada saat berkendara. Demikian. Meski terjun ke parit dengan kedalaman sekitar 4 meter, pengemudi dan satu penumpang yang berada di dalam kendaraan selamat. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Proses evakuasi kendaraan sempat mengalami kendala karena kondisi dasar parit yang licin dan kemiringan sekitar 45 derajat. Petugas gabungan dari Damkar Kota Tangerang, BPBD, pengelola bandara, serta kepolisian dari Polresta Bandara Suta berhasil mengevakuasi kendaraan dalam waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan berat untuk menarik minibus tersebut. Kesulitannya mungkin derajat kalinya ya, itu 45 derajat mungkin agak sulit juga. Ada maksudnya kedalaman berapa dari kalinya mungkin ke 4 meteran lah, 4 meteran. Dan kita juga dibantu oleh dari Polsek Neglasari dan juga dari
Bandara. Dari pihak bandara. Masih berapa lama? Sekitar 1 jaman ya, 1 jaman tadi, 1 jaman. Tadi sudah berhasil. Sudah berhasil. Ada kendala nggak Pak Kasih? Kendalanya ya tadi kesulitan mungkin licin ya, karena licin dari dasar kali. Polisi mengimbau kepada seluruh pengendara khususnya di jalur parameter bandara agar selalu menjaga konsentrasi saat berkendara serta berhenti terlebih dahulu jika ingin mengambil atau mencari sesuatu di dalam kendaraan demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, Munce Platu Marisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan ini sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang minyak dan gas bumi. Dari hasil operasi tersebut, Polda Jateng bersama jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah dan PT Pertamina Patra Niaga Jateng berhasil menangani kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas. Sebanyak 53 kasus yang terjadi selama kurun waktu April 2026 dengan total 60 orang tersangka yang telah diamankan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Di antaranya adalah melakukan penyuntikan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Selain itu, para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar, guna membeli dan menimbun bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Akibat praktik penimbunan tersebut, sempat terjadi kelangkaan bahan bakar di sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang berdampak pada masyarakat. Dari hasil pengungkapan kasus ini, kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 12 miliar 95 juta rupiah. Ya, jadi siang ini jajaran Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran bersama dengan PT Pertamina merilis beberapa penyalahgunaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya, sehingga kita siang ini merilis semuanya dan ada sekitar 53 TKP yang ada Jawa Tengah dengan 60 tersangka. Dan ini kita bersama dengan pihak PT Pertamina Polda Jawa Tengah serius untuk menindaklanjuti berkaitan dengan adanya kelangkaan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga kita menjawab. Memang terbukti ada beberapa oknum yang melakukan penimbunan termasuk penyuntikan LPG bersubsidi ke tabung-tabung yang non-subsidi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Heboh di media sosial, dugaan pelecehan seksual dialami seorang perempuan penumpang komuter lain di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Polisi menyelidiki kasus ini dengan mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Wah, lu tukang. Selamat malam dan selamat datang Anda telah tiba di Stasiun Kebayoran. Ramai di media sosial video menampilkan seorang perempuan penumpang kereta menangkap basah terduga pelaku pelecehan seksual bersembunyi di kolong peron Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Seorang pelaku pelecehan seksual diduga nekat bersembunyi di bawah peron Stasiun Kebayoran untuk mengintip dan merekam rok perempuan di gerbong KRL. Kejadian ini menjadi gunjingan di jagat maya setelah korban mengungkap kronologi peristiwa di media sosial. Korban mengunggah kejadian melalui akun Threads mengungkap peristiwa ini terjadi saat menaiki KRL rute Rangkas Bitung, Tanah Abang dari stasiun Jurangmangu di gerbong perempuan. Korban mengaku berdiri di dekat pintu agar mudah turun dan merasa lebih aman. Namun saat kereta berhenti di stasiun Kebayoran, korban menyadari ada kejanggalan di bawah peron. Pelaku ambil langkah 1000 menghilang di bawah peron stasiun begitu aksinya diketahui korban. Polres Metro Jakarta Selatan turun tangan melidiki video viral setelah diunggah ke media sosial pada Sabtu 2 Mei 2026.
Polisi mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI dan memintanya menutup celah peron agar peristiwa serupa tak terulang. Beredar video viral di medsos di area stasiun Kebayoran. Itu masuk di wilayah Polsek Kebayoran Lama. Kami membenarkan. Langkah-langkah ini seperti apa? Jadi langkah kami dari pihak kepolisian yaitu sudah dilaksanakan oleh Polsek Kebayoran Lama dengan adanya berita viral tersebut. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi. Tentunya mengecek kebenaran apa yang terdapat di video tersebut. Korban melaporkan kejadian dialami kepada petugas KAI di stasiun Kebayoran dan berharap pelaku segera ditangkap dan menghimbau penumpang lain, khususnya perempuan untuk lebih waspada saat berada di area pintu kereta. Pihak KAI Komuter merespon laporan ini melalui kolom komentar unggahan korban. KAI Komuter tidak menoleransi segala bentuk tindakan pelecehan seksual. Muhal Kopandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini, dan untuk memperbarui informasi Anda jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ria Taudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.